Halo Sagittarius, apa kabar saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk Sagittarius Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja ya, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di November ini. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau yang perlu kamu afirmasi ya guys di sepanjang bulan. Lalu satu kartu lagi direction atau clue, petunjuk ya, untuk membuat bulan November ini terasa lebih menyenangkan dijalani. Yes, karena bulan November pasti akan punya tantangannya sendiri Sagittarius ya. Bisa jadi lebih berat dari bulan sebelumnya atau mungkin akan lebih ringan ya. Apapun itu ceritanya. Kartu direction tadi aku harap bisa jadi apa ya, kayak yang membuat bulan November ini enjoyable gitu deh guys. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Aku bicara dengan banyak Sagitarian sekaligus, jadi nggak semua Sagitarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Ya, dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Mana kamu Sagitarius? Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya guys. Oke, sudah datang, cukup katanya. Oke, kita segera mulai. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra dulu. Ini yang perlu kamu afirmasi di sepanjang November, Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Oh yes, thank you very much for Sagittarian. Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for November 2023. Thank you very much Segi. Segi boom 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 boom. Apa katanya guys? Close your eyes and connect. Nggak salah. Close your eyes and connect. All power is always within you. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar kamera kamu guys, ke layar HP, ke layar kamera, ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot guys, karena kamu akan membutuhkan foto ini dalam proses manifestasi minimal 21 hari ya. Pagi hari dan malam hari. Pagi hari sudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk memahami kalimat ini guys. Akan lebih bagus kalau di sepanjang November ya, jadi 30 hari berturut-turut. Tujuannya adalah supaya kamu bisa ngerti betul dan menjadikan ini bagian dalam hidupmu. Once ini jadi milikmu guys, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu. Oke? Close your eyes and connect. Tutup mata kamu dan connect itu tersambung ya guys. All power is always within you. Jadi kamu itu perlu terconnect dengan powermu, dengan dirimu sendiri. Yes. Kalian lihat ini ada hati. Hatinya kicik banget guys, kecil begitu, tapi di bawahnya lihat guys banyaknya ya. Jadi ketika ini tidak terkonek, ketika kamu tidak menutup mata, tidak ada koneksi, kamu hanya menyadari bahwa dirimu di atas tanah begitu ya Sagittarius, dan kamu tidak tahu bahwa dirimu itu berakar guys dengan all the love in this world. Itu si bonbon. Oke. Jadi kamu akan merasa kecil hati karena tidak terkonek katanya di November ini. Nah, kalau kamu bisa mengkonekkan dirimu dengan akarmu ini, sourcemu ini, kamu akan bisa memahami dan tidak perlu berkecil hati lagi kayak begitu guys. Kalian mungkin akan kecewa di November ini Sagittarius in general tentang kehidupan guys. I don't know, ini seperti skupnya besar banget. Jadi kamu itu bukan hanya kecewa tentang romansmu, bukan hanya kecewa tentang keluargamu, bukan hanya kecewa tentang persahabatanmu, tapi banyak hal secara umum kamu kecewa dan membuat dirimu berkecil hati. Oke, kata kunci untuk Sagittarius di November, mereka akan berkecil hati. Supaya hatimu ini bisa membesar lagi dan banyak, kamu harus bisa terkoneksi ke your power within. Kekuatanmu dari dalam dirimu selalu ada. Kenapa kamu tidak bisa terkoneksi? Karena menurutmu tidak ada ya. Jadi ketika berkecil hati biasanya orang akan merasa dirinya nggak berguna lah guys, nggak mampu lah, nggak bakal punya kesempatan yang baik di dunia ini, bakalan begini-begini aja, tinggal nunggu matinya aja, tinggal nunggu hancurnya aja. Itulah orang yang berkecil hati ya. Tapi kalau kamu bisa connect ke sourcemu ini, katanya kamu akan bisa lebih percaya diri ya, punya harapan ke depannya. Karena after all guys, selama masih bernapas kita harus punya harapan. Kalau nggak hancur kita guys, mati kita bener, mayat hidup kalau kita nggak punya harapan. Kalau kita nggak tahu besok mau ngapain,
Itu ciri-cirinya. Harapan itu semakin hari semakin pudar ya. Besok mau ngapain ya nggak tahu. Belum disuruh memikirkan rencana seminggu ngapain, nggak tahu. Konon lagi guys disuruh memikirkan 5 tahun ke depan. Ada yang pernah ikut interview di sini? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu mau diinterview, dia kan tanya kamu, apa rencanamu 5 tahun ke depan? Seperti apa dirimu 5 tahun ke depan? Kenapa guys? Mereka mau ngecek tentang hope itu, motivasi. Kalau dia nggak tahu 5 tahun ke depan mau ngapain, itu artinya low motivation. Kalau udah low motivation, dipaksain masuk pun, diterima kerja pun gak bakal bisa maksimal. Itu tujuan mereka menanyakan, menurut kamu 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Seperti apa dirimu 5 tahun ke depan? Nah, kalian tuh kayak kehilangan motivasi seperti itu guys ya. Jadi kayak ada dua peluang yang bisa kalian lakukan di sini. Yang pertama, tipikal yang connect to the source, ke akarmu tadi, dan ini mungkin akan membutuhkan praktik-praktik spiritual guys, kayak meditasi, berdoa, kemudian kontemplasi, Sagittarius ya, kemudian merenung. Itu mungkin agak sulit guys untuk tipikal-tipikal yang bukan mudah berkonsentrasi, karena nggak semua orang bisa meditasi guys, trust me. Banyak orang yang nggak bisa meditasi ya, even belajar pun sulit begitu. Sementara ini kan untuk November hanya sekitar 30-40 hari lagi. Nah jadi yang kedua alurnya atau skenarionya adalah kamu langsung menggambarkan tentang harapanmu atau visimu mengenai dirimu ke depannya, seperti yang kamu inginkan. Sekali kita ulang guys, sesuai dengan yang kamu inginkan. Once kamu melakukan itu, kamu kan otomatis terkonek dengan sourcemu ini, dengan rootmu, dengan akarmu ini. Jadi kayak ada dua jalan, tidak satu jalan menuju Roma katanya. Ada dua jalan. Yang pertama tadi kamu connect sendiri dengan menggunakan spiritual praktis tadi ya, kayak misalnya meditasi, berdoa, kontemplasi, merenung, apa segala macam begitu. Walaupun agak sulit bagi sebagian orang begitu, tapi bisa dicoba. Ada yang mudah, nah coba aja yang itu. Atau kalau kamu nggak mau repot-repot dengan meditasi, kontemplasi, merenung, apa segala macam, kamu langsung aja memvisualisasikan tentang seperti apa dirimu yang kamu inginkan di bulan November ini. Itu akan otomatis mengkonekkan kamu dengan source power dari dalam dirimu katanya. Oke, mana yang lebih mudah silahkan kalian tentukan sendiri. Langsung memvisualisasi atau connect dulu ke source yang di bawah ini. Oke, ciri-cirinya bahwa kalian sudah berhasil connect adalah dari yang berkecil hati di November ini, kalian akan jadi penuh harapan. Tidak terjelaskan kok bisa gue penuh harapan ya Rey. That's your inner power. Aku nggak tahu Rey gimana ceritanya aku bisa mencapai visiku tadi di November ini. Tapi kok rasanya aku jadi semangat ya. Jadi kayak, oh iya ya kan itu bisa aja ya, kenapa nggak bisa? Orang yang kecil hati kan selalu bilang nggak bisa, nggak mungkin, nggak ini. Nah orang yang sudah berbesar hati dia akan bilang apa yang bikin nggak bisa? Kenapa jadi nggak mungkin? Semuanya mungkin, semuanya bisa. Nah itu orang yang berbesar hati. Kalau kamu nanti sudah begitu di November ini, artinya kamu sudah connect to your inner power. Oke, itu yang perlu kamu manifestasi 30 hari bulan November Sagittarius. Oke, karena kamu terlihat sangat-sangat desperate guys di November ini. Kita lanjut guys. Direction, clue, advice for my Segi. Halo. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction, clue, advice for November 2023. Thank you. Ya, Segi boom boom. Wholeness. Wholeness ini biasanya tentang kayak menganggap semuanya itu lengkap, semuanya itu ada, everything is full. Semua yang aku butuhkan ada, semua yang aku perlukan dalam hidup ini tersedia begitu ya. Wholeness ini guys bukan tentang apa yang ada di tanganmu. Banyak orang yang salah menanggapi kata wholeness. Menurut mereka wholeness itu adalah kalau aku pengen mobil harus sudah ada dong. Kalau tidak ada mobil maka ini bukan wholeness. No, wholeness yang dimaksud ini adalah aku pengen mobil sudah ada nggak? Di dunia ini ada mobil nggak guys? Ada kan? Nah itulah wholeness, bahwa dunia ini satu keutuhan. Semua yang bisa dipikirkan, yang dibayangkan manusia itu ada di dunia ini. Selama tidak bisa dipikirkan manusia, it doesn't real. Apa yang kita pikirkan sama dengan realita. Itulah yang disebut dengan wholeness.
Oke, jadi banyak orang yang tidak akan mampu memikirkan sesuatu karena memang dia tidak berada di frekuensi tersebut. Banyak orang yang gak akan pernah bisa membayangkan pegang berlian segede ini karena dia tidak ada di frekuensi tersebut. Nah, kalau kamu bisa bayangkan, pasti ada di dunia ini berlian segede ini. Itu kamu sudah masuk atau sudah memahami tentang wholeness. We are one, unity. Satu. Nah, jadi kalau dalam proses manifestasi biasanya begitu guys ya. Untuk misalnya frekuensi mobil di sini, kamu di sini begitu. Kamu nggak akan bisa ketemu dengan mobil ini. Nggak akan bisa. Mobil ini mendekat ke kamu pun kamu nggak akan bisa bertemu dengan dia. Jadi harus ke sini dulu, baru bisa melihat dia ya. Nah, ketika kita sudah berada di dalam satu frekuensi yang tepat dengan apa yang kita manifestasikan, itu kita akan attract, menarik. Dia bisa lihat kita bisa lihat dia. Jadi kalau kamu tidak paham tentang konsep wholeness, we are one, we are unity, begitu, maka kamu tidak akan bisa membayangkan tentang sesuatu yang ada di frekuensi berbeda dari frekuensi yang kamu hadapi atau yang sedang kamu jalani saat ini. Jadi kayak ada di duniamu sendiri. Disinilah mungkin ketakutan, putus harapan, pemikiran yang gak akan pernah bisa meraih cita-cita, tidak akan pernah bisa mendapatkan kehidupan terbaik. Selalu di sini kan guys. Sementara kan di sini ada kehidupan terbaik, ada seluruh cita-cita. Karena apa yang dipikirkan manusia itu real, itu sudah nyata, itu sudah ada. Ketika kamu tidak bisa memahami konsep wholeness, bahwa selain yang kamu pikirkan juga ada yang tidak kamu pikirkan, yang real di dunia ini, kamu tidak akan bisa masuk dalam proses manifestasi. Wholeness itu adalah kata kuncinya, kamu mengakui bahwa segala sesuatu yang kamu pikirkan itu ada di dunia ini, walaupun belum ada di tanganmu. Itu akan membuat bulan November ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani, karena kamu sangat-sangat low motivation. Sangat-sangat low motivation. Kamu melihat banyak tempat yang keren, misalnya di internet, bagus banget ternyata ya Yunani, bagus banget ya ternyata Eropa, bagus banget ya ternyata Amerika. Tapi kamu selalu bilang it's not for me. Bukan untukku lah ke Yunani. Bagus banget ternyata ya Ka'bah. Bagus banget ternyata ya Arab. Enak banget ternyata ya ibadah haji. Ngelihatnya, itu bukan untukku. Nggak mungkin bisa. Makan aja sekali 3 hari, itu pun pakai jelantah. Nggak ada ceritanya aku bisa naik haji. Itulah frekuensimu. Padahal Arab Saudi, Ka'bah, Mekah itu ada di sini. Kamu nggak bisa terima keadaannya, because you are not wholeness. Kalau kamu bisa ubah pola pikir di November ini, itu Ka'bah kan sudah di situ. Yang perlu adalah aku pergi ke sana. Kamu nggak perlu mikirin caranya gimana. Nggak perlu, kita nggak perlu mikirin caranya gimana. Tapi kita terima bahwa ada wholeness. Di setiap frekuensi akan ada energi yang berbeda. Kalau kita bisa menerima semuanya, kita bisa dengan gampang. Sulit ya dipahami. Tapi aku yakin ada Sagittarius yang memahami ya, yang perlu mendengarkan ini. Oke, kita akan segera teruskan ke highlight Segi. Halo. Ekal Pandil, Magnificat, Ekal Pandar, Angel, Ekal Pandar, Holy Spirit. Please bless this reading. For Sagittarian, Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. The highlight for November 2023. Thank you very much. Oke, aku akan ambil 4 kartu dari sini ya guys. Karir yang pertama, kemudian keuangan yang kedua, kemudian romance yang ketiga, romance untuk yang couple ya, romance untuk yang single. Oke. Kenapa keuangan kamu tertutup Sagittarius? Kamu nggak mau kasih tahu keuangan kamu ya guys. Oke, transformation dari kartu karir dulu ya, ini perubahannya guys. Kesatria kuda hitam ini biasanya julukannya. Tapi dia nggak naik kuda loh guys. Aku baru perhatikan. Kalian lihat dia naik kuda nggak guys? Nggak ya. Dimana-mana kartu The Death itu dia akan selalu naik kuda. Makanya dibilang Satria kuda hitam ya. Dia tuh seperti knight di kartu knight gitu, Knight of Cups, Knight of Sword gitu. Sama-sama pakai kuda, tapi kudanya lebih istimewa. Dia kuda hitam dan terlihat membawa bendera kemenangan. Tapi ini terlihat seperti tidak naik kuda. Iya, dia tidak naik kuda guys. The Death itu sebenarnya proses perubahan, transformasi, rekonstruksi besar-besaran dalam hidup ya, yang diberikan oleh universe. Kenapa diubah? Itu biasanya karena yang lamanya sudah out of date.
diperlukan kayak upgrading gitu dalam kehidupan manusia. Tapi karena dia tidak pakai kuda, yang aku tangkap dari sini nggak bisa cepat guys. Karena simbol horse itu horsepower, katanya di tarot itu kuda itu simbol kekuatan. Jadi horsepower pernah dengar ya, kuda itu kan bisa lari berapa ratus kilometer nonstop begitu. Dia tuh kayak mobil, maka zaman dulu itu orang pakai kuda kemana-mana itu. Dan itu hanya orang kaya guys, atau prajurit begitu. Nggak ada yang biasa-biasa naik kuda. Raya Jelata mau jalan kaki begitu. Nah kamu tidak seperti Raya Jelata di sini, udah gitu deh. Karena nggak ada kudanya ya. Jadi proses transformasimu ini Raya Jelata version Sagittarius. Jadi tanpa kuda tidak akan cepat dan melelahkan. Itu yang aku tangkap guys dalam hal karir ya. Dimulai dari November ini kamu akan mulai melihat ada perubahan dalam karirmu. Dan jangan langsung muluk-muluk ini akan cepat, besar dan powerful, tidak. Seperti merangkak-rangkak pelan. Jalan kaki Sagittarius. Tak bilangin ya, dari November kamu sudah merasakan ada perubahan tapi jalan kaki. Jadi jangan berharap seperti cepatnya perubahan menurut The Dead yang satrianya naik kuda hitam, kuda perang yang besar banget itu, enggak, tapi jalan kaki. Oke, sing sabar Sagittarius ya. Dan kemudian kartu keuangan ada The Devil, ada kebiasaan buruk yang kamu lakukan katanya guys sampai saat ini masih terbawa-bawa, hingga di November ini pun masih terbawa-bawa mengenai uang. Apa itu I don't know. The Devil ini biasanya katanya dengan addiction, kecanduan ya, shopaholic, oke, hutangholik. Karena berhutang itu kan juga katanya candu ya guys. Even kita punya ada uang cash begitu, tapi selagi masih ada kesempatan ngutang, ada orang yang akan mengutang gitu ya. Kayak misalnya kartu kredit, pay letter, apa segala macam begitu. Itu kan candu banget katanya. Ada yang kamu lakukan hal tidak baik tentunya ya guys, karena kita bicara tentang The Devil. The Devil itu bukan hal yang baik, yang berkaitan dengan addiction, kecanduan yang tidak baik yang mengganggu keadaan keuangan. Oke, dan ini harus kamu bisa handle dengan baik di November ini. Menurutmu kamu sudah lepas tapi tidak lepas. Menurutmu kamu akan aman tapi tidak aman dalam hal keuangan, karena Devil ini masih bercokol di keuangan kamu di November. Ya, just pay attention guys. Kamu tidak bisa mengalahkan The Devil, tapi karena ini tidak diklarifikasi, ya aku nggak tahu apa kartu yang keluar, tapi manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan Major Arcana ya, termasuk The Devil. At least kamu tahu situasimu, bahwa addiction atau kecanduan itu penyebabnya The Devil. Jadi tadi kalau kecanduan belanja, suka jajan sana sini, boros, itu ada Devilnya. Dan yes, you know lah ya gimana caranya menghandle The Devil. Walaupun tidak bisa dikalahkan, tapi kamu bisa handle dengan baik. Oke, kita teruskan untuk Sagittarius yang sedang couple guys. Romance-nya adalah The Knight of Wands. Ada yang kembali di sini aku lihat dalam keadaan kalah. Oke, jadi kayak ada yang pergi dengan ego sangat tinggi kemudian kembali dalam keadaan amsyong, kalah. Mengakui kekalahan, mengakui kesalahan, mengakui bahwa yang dia lakukan itu tidak tepat begitu. Just ada yang pergi dan kemudian kembali. Itu memang identik dengan Knight ya guys. Dan aku lihat itu muncul di kamu Sagittarius yang sedang couple saat ini. Kalau bukan kamu yang pergi, maka seseorang pergi dari hidupmu. Tapi yang jelas yang pergi tadi akan segera kembali di November ini. Oke, kita teruskan untuk romance-nya Sagittarius yang sedang single guys. Ada The Knight of Swords. Marah ini ya. Ini kayak mau menyerang, kayak mau memastikan sesuatu. Sagittarius kayak mungkin dicuekin gitu guys, atau merasa ada yang terbakar dari dalam dirimu Sagittarius. Dan kemudian yang single ya guys, mengenai seseorang yang berkaitan dengan romance tentunya atau relationship, dan kemudian kamu kayak pengen serang, kayak serangan kamu itu tujuannya meminta kepastian, kayak mau meminta kejelasan. Itu tidak perlu katanya guys. Ini this is additional information. Kamu gak perlu menyerang, minta kepastian atau minta kejelasan kepada siapapun di November ini. Just calm down, hold your horse. Ini dia Knight tadi guys, yang tidak aku lihat di karena di transformasinya nggak pakai kuda gitu loh, tapi dia kembali dan menyerangnya ada kudanya gitu. Kan ini kuda putih. Kudanya Knight di mana-mana kan selalu lebih kecil dari kudanya The Dead. The Dead itu besar banget kudanya kalau kalian suka perhatikan baik-baik ya untuk deck konvensionalnya. Tapi kan di sini tadi kuda kamu tidak ada, maka dalam hal karirmu kamu itu seperti jalan kaki. Tapi dalam hal romance aku lihat di sini dua-duanya itu seperti terburu-buru karena naik kuda ya. Oke,
Eh, untuk single, khusus untuk single tadi, save your energy katanya, karena Knight of Swords itu akan selalu full of energy ya guys, full of power. Jadi kayak membuang energi kalau kamu menyerang atau marah atau apalah itu. Kamu tenang-tenang aja katanya, santai-santai aja di November ini, nggak usah marah, nggak usah serang. Yes, kalau memang jodoh yang nggak kemana. Oke, Sagittarius. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian Sagittarius. Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars diri dengan highlight November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan November. Thank you very much Sagittarius. Wish you all the best. Dadah.